Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pada siang hari ini jantung kita masih bisa berdetak, ya. Dan kita bersyukur juga pada hari ini kita masih bisa bernafas. Saya punya pasien itu satu hari itu menghabiskan 700.000 untuk membeli oksigen, sehingga dia satu bulannya mengeluarkan uang 21 juta untuk oksigen saja. Jadi kalau kita sekarang ini masih bisa bernafas, berarti sama aja kita dapat duit 21 juta Pak setiap bulan, ya. Dan alhamdulillah juga pada hari ini keimanan kita masih dalam nuansa Islam, dalam bimbingan Allah, dan yang paling penting hidayah Allah mudah-mudahan selalu menyertai kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita kali ini tentang apa ini? Tentang senyum, ya. Harusnya dimulai dari awal dulu nih. Kenapa kita harus belajar Nabi dulu nih, belajar pengobatan Nabi sebelum masuk ke senyum gitu, ya. Tapi nggak apa-apa, ini sedikit dulu prolog. Ini ada sebuah hadis. Hadis ini cukup panjang, saya tukil sedikit gitu, ya. Jadi pada waktu itu Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, kemana Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat menjawab, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Kemudian Rasul bilang pada para sahabat, tolong panggil Ali, suruh ke sini. Kemudian Ali dipanggil dan matanya pada saat itu langsung diludahi oleh Rasulullah, dan sembuhlah sakit matanya Ali. Kemungkinan besar pada waktu itu Ali bin Abi Thalib sakit matanya mungkin konjungtivitis akut atau mata merah. Artinya Rasul ketika ada sahabat yang sakit, terlepas ludahnya Rasul ini berkah atau tidak, tapi Rasul mencontohkan kepada kita, kalau sakit mata, Rasul meludahi matanya. Saya pengen mempraktekkan hadis ini, ternyata tidak ada satu pasien pun yang mau saya ludahin ternyata. Repot ternyata, ya. Tapi artinya ini kan contoh, ya, bahwa Rasul itu ketika sakit mata diludahi. Dan setelah saya kaji, ternyata air ludah itu luar biasa, Pak. Air ludah itu mengandung enzim lisosim, ya, yang fungsinya adalah untuk menghancurkan dinding kuman bakteri. Akhirnya pada waktu itu istri saya sedang sakit mata, saya trial Pak, lagi merem dia, saya ludahin aja itu, ternyata luar biasa itu air mata, air liur itu. Maka itu saya bikin protap, nanti kalau sakit mata gunakan air liur. Maka itu kenapa orang zaman dulu itu kalau bisulan diapain Pak? Ambil iler, tempel itu. Jadi ternyata air liur itu luar biasa. Sepakat mau nyoba nanti? Gitu, ya. Asal jangan habis makan cabai sama jengkol aja, ya. Karena coba lo biasanya. Ini gambaran sedikit bahwa ternyata ada contoh-contoh yang dilakukan Rasulullah yang mungkin terlewatkan oleh kita, Nah, sebelum saya masuk terapi senyum, sedikit dulu. Ini saya akan mengulas bagaimana sih konsep kedokteran saat ini, gitu, ya. Ada sebuah fenomena kesehatan yang saat ini menurut saya ada yang janggal, gitu, ya. Ada yang janggal menurut saya. Coba Bapak perhatikan sekarang. Dokter makin banyak, klinik makin banyak, rumah sakit apalagi. Seharusnya dokter semakin banyak, orang sehat harus gimana? Harus banyak. Tapi apa kenyataan pada saat ini? Dokter banyak, klinik banyak, rumah sakit banyak, orang sakit banyak. Ini yang salah siapa nih Pak?
Dokternya atau pasiennya, Pak? Siapa yang salah kalau gini, Pak? Karena saya dokter, saya salahin pasiennya. Itu ya, adil ya. Ternyata pasien itu makhluk yang pasrah menurut saya. Semua yang diresepkan dokter ditelan itu tanpa mereka tahu apa ya obat yang mereka minum. Sampai-sampai kalau saya punya pikiran negatif nih, Pak, saya tulis aja racun tikus, saya yakin ditelan tuh sama pasien. Karena ternyata pasien itu makhluk yang pasrah. Ini yang menurut saya cukup menggelitik, nih ada apa di sini? Kenapa kok umat Islam sekarang ini berbeda dengan zaman Rasulullah pada waktu itu? Sampai ada seorang tabib praktek di Madinah selama kurang lebih 2 tahun itu nggak ada pasiennya. Kenapa kok berbeda sekarang dengan umat Islam zaman sekarang? Ini ada sesuatu yang salah menurut saya. Ada sesuatu yang salah menurut saya. Kenapa kok berbeda? Kita nggak usah jauh-jauh masalah kesehatan, masalah keseharian kita saja itu ternyata sudah terjadi perbedaan yang luar biasa yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Contoh, saya contohkan. Saya mau nanya sama Bapak di sini, sikat gigi sehari berapa kali, Pak? 2 kali, 1 kali. Ini mana yang benar ini ya? Kata dokter gigi nih, Pak, kata dokter gigi, sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Sepakat? 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 Sepakat. Karena saya kalau disebut teman-teman tuh dokter Agus tuh dokter sesat gitu katanya. Saya nggak sepakat, Pak. Karena kenapa? Rasul bilang gimana dalam hadisnya? Jika tidak saja memberatkan umatku, sudah pasti akan aku wajibkan kepada umatku untuk bersiwak atau sikat gigi setiap kali wudhu. Berarti berapa kali? 5 kali. Ini kira-kira ngikutin dokter gigi atau ngikutin Rasul? Ayo, ngikutin dokter gigi apa Rasul? Rasul. Berarti mulai besok sikat giginya 5 kali. Sepakat ya? Sepakat loh ya. Artinya apa? Artinya ada perbedaan dalam konsep kesehatan. Saya melihat ini hal yang sederhananya sudah berbeda. Contoh lagi misalnya, makan sehari berapa kali? 3 kali ya, katanya 3 kali. Padahal nih ada yang mengatakan bahwa makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Berapa kali berarti? Terserah perut mau berapa kali. Kapan dia lapar dia makan, kapan dia kenyang dia berhenti. Jadi patokan makan berapa kali sehari? Tidak 3 kali, terserah perut. Kalau ada orang yang gemuk makannya 10 kali silakan saja, tapi berlebihan jadinya. Jadi patokan 3 kali sebenarnya dalam Islam itu tidak ada sebenarnya. Contoh lagi, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi tidak ada obatnya dan harus minum obat seumur hidup. Padahal Rasul bilang gimana? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Ini hal-hal yang paling mendasar. Kenapa kok ada sesuatu yang aneh? Maka itu saya sempat berpikir, ini jangan-jangan ini ada sebuah kesalahan dalam diri saya. Maka itu saya setelah lulus dokter, saya melanjutkan kuliah lagi, tapi tidak ngambil spesialis gitu ya. Jadi saya ngambil kuliah lagi jurusan tafsir hadis gitu ya. Teman-teman bilang sesat, biarin sajalah gitu ya. Tapi ternyata ketika belajar hadis itu banyak sesuatu yang menurut saya luar biasa yang tidak pernah dikupas. Ya, ilmu kesehatan yang luar biasa tetapi tidak pernah dikupas. Tapi alhamdulillah juga sampai saat ini juga nggak lulus-lulus gitu ya. Ternyata belajarnya juga cukup susah gitu ya. Karena syarat naik peringkat tuh harus ngapal beberapa juz. Ternyata saya nggak hafal-hafal itu. Saya cuman ngafal juz 30 aja nggak rampung-rampung gitu ya. Jadi boro-boro 30 juz ya. Ternyata memang cukup berat menghafal Quran. Nah di situ saya bertemu dengan seorang ustadz, kemudian ustadz itu bilang begini, ini latar belakang saya kenapa saya belajar pengobatan Nabi. Ustadz itu bertanya kepada saya begini, dok, antum yakin gak sih dok kalau antum masuk surga? Kira-kira kalau ditanya seperti itu bapak jawabnya gimana pak? Yakin gak sih pak masuk surga? Insya Allah pasti ya. Saya jawabnya pada waktu itu apa? Yakin ustadz, saya masuk surga karena Allah menurut prasangka hambanya. Tapi ustadz itu bilangnya lain, kayaknya antum masuk neraka deh. Waduh,
Masya Allah, kok bisa bilang begini Ustadz? Dari mana antum berpatokan anak masuk neraka? Tapi Ustadz itu cukup cerdas, dia memberikan data-datanya ke saya, maka saya bersyukur kepada Ustadz tersebut ya. Dia ambil pada waktu itu, mohon maaf ya, saya menyebut merek, mohon maaf, diambil obat